salah satu indikator guru berkinerja baik itu bukan dari karya tulis. Belum ada standar upah gitu kan? Nggak ada. Kenapa kira-kira? Kalau kita berbicara tentang kesejahteraan itu sesungguhnya bukan dari sisi material. Kita, Dinas Pendidikan, PGRI punya tugas besar merubah mindset, merubah cara berpikir guru. Karena anak-anak sudah cukup belajar dari Google. Sekolah Google. Karena kan sekolah itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya sekolah A itu muridnya banyak, maka otomatis dia bisa memberikan honor yang lebih tinggi kepada guru apabila gurunya cuma sedikit. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabar baik untuk Anda semuanya. Bahagia sekali hari ini Jabar Media Channel kedatangan tokoh pendidikan di Purwakarta. Terima kasih sudah menyempatin waktu di antara kesibukan-kesibukan ini, luar biasa. Sama saya terima kasih bisa diundang ke sini. Sebelumnya selamat, kemarin sudah jadi ketua PGRI. Ya. Mutlak katanya, aklamasi. Ya, aklamasi. Alhamdulillah, berarti luar biasa penghargaan teman-teman pendidikan terhadap Kang. Saya panggil Kang Ipung aja ya. Ya, nggak apa-apa, bebas. Bebas. Supaya lebih. Asal jangan panggil kakek aja, semudah kayaknya. Ini Kang, kaitannya saya mulai dari PGRI itu, Ya. apa kan? Ya. Sebenarnya dari dulu persoalan kekurangan tenaga dan distribusi guru ini kan jadi PR sekali. Di Purwakarta seperti apa itu Kang sebenarnya? Ya kita jujur kalau persoalan guru itu memang persoalan yang paling serius dalam menyikapi masalah pendidikan. Karena kan kalau kita berbicara tentang pendidikan itu ya bisnis core-nya itu ya di guru. Mengapa guru? Karena kan pendidikan itu terjadi manakala terjadi proses interaksi pembelajaran. Proses pembelajaran itu antara siapa? Antara guru murid. Kalau nggak ada gurunya, maka apa ya dinamakannya gitu. Ya, betul. Nah, itulah mengapa guru menjadi peran paling penting, menjadi korbis lah ya. Korbis di dalam sistem pendidikan gitu. Karena tanpa guru nggak akan ada pembelajaran. Itulah mengapa guru itu penting. Nah, kemudian persoalan ini karena pentingnya ini, maka mau tidak mau guru itu wajib ada di kelas-kelas. Nah, sekarang itu kita kekurangan 3.226 guru PNS ya. PNS. Dan selama ini kita diisi oleh guru-guru honorer. Memang kalau berdasarkan data pokok pendidikan itu rasio guru murid kita udah kelebihan sebenarnya. Kelebihan. Kalau dihitung dengan honorer. Udah kelebihan. Kita rasionya misalnya SD itu 1/28, kita itu 1/23. Artinya satu guru melayani 23. Harusnya satu guru melayani 28. Betul. Tapi kalau kita rasiokan ke guru PNS itu sangat kurang. Kita kekurangan 3.226. Nah, itu diisi oleh siapa? Oleh guru-guru honorer. Oleh karena itu agendanya itu sekarang adalah bagaimana guru-guru ini yang sudah ada ini, apakah mau ditingkatkan statusnya, bagaimana apakah mereka kemudian harus diperhatikan kesejahteraannya, dan mereka harus ditingkatkan kompetensinya. Jadi saya itu dalam program saya yang saya sampaikan dalam PGRI itu kemarin ada 3. 1, ada terbina sejahtera. Mengapa harus ada? Karena itu pentingnya guru di kelas-kelas. Harus ada. Yang kedua harus terbina. Terbina apanya? Kompetensinya. Tidak cukup ada, tapi harus terbina kompetensinya, kemampuannya harus cukup. Ada tidak terbina itu mubazir. Betul. Nggak ada apa-apanya. Jadi dia harus menguasai kompetensi didaktik, metodik, pedagogik gitu. Kemudian yang ketiga kesejahteraan. Itu hak mereka yang harus diperhatikan karena kita tahu guru itu juga manusia yang membutuhkan kesejahteraan material ya, walaupun bukan satu-satunya indikator. Kang Ipung, kaitannya dengan kesejahteraan, sampai hari ini belum ada standar upah gitu kan? Nggak ada. Kenapa kira-kira? Ya karena guru itu diklasifikasikan beda dengan buruh ya. Nah, jadi kalau kita pakai UMK nggak bisa juga karena unik beda.
Nah selama ini memang ya sangat kekurangan. Saya itu cek ke guru-guru honorer itu ya bervariasi. Ada yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang 2 juta juga ada. Karena betul. Sekarang kan kebijakan pemerintah itu kebijakan terakhir masa pandemi ada relaksasi BOS, di mana BOS bisa memberikan honor yang tidak dibatasi lagi. Kalau duluan cuma 15%, sekarang kan bebas diserahkan ke sekolah, dan itu sangat membantu sekolah-sekolah yang kekurangan guru, ada guru honorer di situ. Jadi bisa ditaikan dari BOS gitu. Nah ini memang bervariatif gitu, bervariatif. Tapi bisa nggak sih Kang Ipong bahwa ada standar gitu loh? Ya sesungguhnya kita dari sisi PGRI kan dari dulu mengupayakan ini kan? Ya, jadi kalau dari standar nanti akan kemudian sangat membebani sekolah. Karena kan sekolah itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya sekolah A itu muridnya banyak, maka otomatis dia bisa memberikan honor yang lebih tinggi kepada guru apabila gurunya cuma sedikit, guru honorernya. Tapi sekolah banyak juga, kalau guru honorernya banyak, maka dia akan kebagian sedikit-sedikit. Gitu. Itu yang menyulitkan kita membuat standarisasi. Tapi kan sekarang telah rata-rata semua minimal itu 500.000 ya per bulan. Sudah bisa ditarik. Sudah bisa. Itu rata-rata 500.000. Nggak ada, kayaknya udah nggak ada yang di bawah 500.000. Tapi ke arah sejahtera seperti program PGRI gimana? Ya itu. Jadi kita kan sekarang saya itu memperjuangkan mereka yang sudah diangkat dari tahun 2005 tapi belum diangkat sampai sekarang. Itu tahun sekarang itu kita perjuangin dari APBD dan dapat itu 500.000 per bulan gitu. Kemudian guru-guru terpencil juga kan dapat tambahan, ada gitu tambahan, tambahan. Nah itu, jadi kita ya paling mendorong pertama bagaimana kesejahteraan ini, karena kita pendidikan dasar itu kan tidak dipungut biaya ya. Artinya masyarakat tidak boleh berpartisipasi lagi dalam bentuk sumbangan pendidikan. Otomatis kalau begitu sumber sekolah itu cuma 2. 1 dari pemerintah pusat, 2 dari pemerintahan daerah. Dari pemerintah pusat dalam bentuk apa? BOS. Sudah diatur juknisnya. Nah paling ini diperlonggar kayak tadi, melakukan relaksasi juknis BOS. Nah ini kita apresiasi betul ke pemerintah pusat sudah melakukan ini. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah daerah mempunyai kepedulian untuk memberikan insentif, apakah itu dalam bentuk BPJS, apakah itu dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan Kesehatan, apakah itu dalam bentuk tambahan misalnya transport atau apa. Itu yang harus kita pelajari, dan kita harus realistis. Gak mungkin kita berbicara tentang kesejahteraan, tingkatkan kesejahteraan, tapi kita nggak realistis melihat sumbernya dari mana. Tapi kalau untuk Purwakarta sendiri, pemerintah daerah kemana ininya? Iya, pemerintah daerah tahun ini kita sudah memberikan honor ya ke guru-guru yang dari tahun 2005 dia udah ngajar tapi belum diangkat jadi PNS. Gitu. Berdasarkan masa kerja, karena nggak mungkin kita juga memberikan semuanya sebanyak. Betul. Jadi kita pilih prioritas mana dulu nih yang bisa kita bantu gitu. Yang kedua kita memberikan BPJS Ketenagakerjaan sama kesehatan. Gitu. Nah, terus itu aja yang bisa kita kejar itu dulu. Iya. Terus gini Kang, mengenai Permen 16 yang mengharuskan untuk tentang jabatan fungsional guru dan angka kredit itu harus bikin publikasi ilmiah. Nah, dari PGRI sendiri kalau kita sebenarnya menyayangkan juga ya, karena salah satu indikator guru berkinerja baik itu bukan dari karya tulis. Sesungguhnya itu orang yang pintar ngajar di kelas itu belum tentu bisa menulis. Gitu. Nah ini yang sesungguhnya saya itu mengharapkan bahwa kenaikan pangkat dan golongan itu tidak hanya menjadikan karya tulis itu satu-satunya atau salah satu persyaratan. Gitu. Kalau dia bisa naik, bisa ngajar dengan baik, apa yang ia sampaikan itu anak-anak bisa mengerti, end usernya paham, itu udah tinggal dinilai oleh pengawas, udah cukup naik. Mereka yang pintar ngajar, yang sudah lama ngajar, padahal dia terbentur oleh masa karya tulis. Yang menulis karya tulis juga belum tentu ngajarnya bagus di kelas. Luar biasa. Nah ini problem. Kawan-kawan. Problem yang harus dievaluasi, artinya hanya satu alternatif aja. Kalau bisa karya tulis nggak apa-apa, tapi harus ada jalur lain apa. Gitu.
Kawan-kawan, sebagai informasi, Kak Ipung sendiri mengawali karirnya itu dari guru. Saya guru. Ya, betul. Guru, ya, guru. Jadi tahu saya betul guru bagaimana guru di daerah terpencil. Jadi mengalami betul bagaimana bagaimana halang rintangnya gitu ya. Bagaimana menghadapi wilayah, menghadapi anak, menghadapi orang tua, menghadapi birokrasi. Luar biasa, luar biasa. Dan kesejahteraan nih Kang. Tadi ngomong-ngomong kesejahteraan. Tadi sudah kita ngomong standar kaitannya dengan kemudian profesionalitas. Nah, ini juga menjadi nampaknya masih PR nih. Ya. Gitu, masih PR untuk khususnya PGRI. Ya. Nah, gitu. Akang sendiri melihat ini seperti apa ini Kang? Kaitannya dengan kode etik, mental terutama. Itu yang paling penting. Sesungguhnya perjuangan kita itu kan dimulai dari tadi saya sampaikan, harus memperjuangkan pengadaan gurunya dulu. Yang belum ada yang kekurangan itu. Yang sudah ada atau yang nanti yang ini sudah diadakan, maka langkah berikutnya adalah prioritas kedua adalah melakukan pembinaan. Pembinaan itu adalah menyangkut apa? Menyangkut kemampuan, kompetensi, profesionalitas guru. Mindset yang paling penting. Karena apa? Gini. Jadi kalau kita berbicara tentang kesejahteraan itu sesungguhnya bukan dari sisi material. Bukan dari sisi materi aja. Karena sesungguhnya kesejahteraan itu yang sering kita sebut well-being itu adalah kondisi psikologis kejiwaan hati seseorang, dan itu faktor utamanya adalah cara berpikir, mindset. Gitu. Mindset. Kan dulu kita teriak-teriak tentang sertifikasi, tentang kesejahteraan. Sekarang bisa dipertanyakan sejauh mana sertifikasi mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja mereka. Pertanyakan. Nah, ini kalau kita berbicara mengukur dari sisi materi. Oleh karena itu apa yang saya perjuangkan? Saya memperjuangkan adalah membangun kapasitas. Membangun kapasitas itu bukan hanya dari sisi bagaimana dia mempunyai keterampilan mengajar, kemampuan mengajar, tapi bagaimana integritas dia. Bagaimana pola pikir dia, itu yang harus dirubah. Mindset guru bahwa dia ngajar itu adalah sebuah tanggung jawab, sebuah ibadah, dan itulah kalau ditanyakan sama orang apa sih ibadah guru itu, ngajar. Nampaknya sekarang yang juga paling penting itu sudah mulai bergeser jika dibandingkan dengan dulu zaman kita, bahwa guru itu adalah pengabdian gitu kan. Nampaknya sekarang udah mulai bergeser. Setuju? Ya. Sekarang sudah mulai berubah pikiran bahwa mengajar itu fungsional, sesuatu yang regular, bukan panggilan jiwa. Nah, itu yang harus dirubah mindset itu di dalam diri guru-guru kita. Dan itu saya akui betul bahwa kita Dinas Pendidikan PGRI punya tugas besar merubah mindset, merubah cara berpikir guru. Ya, soalnya kelihatan sekarang, dulu kalau tanya anak kecil masih ada yang mau bercita-cita jadi guru. Sekarang udah nggak ada lagi. Pengen jadi artis malah. Karena guru walaupun gajinya besar dianggap sekarang itu bukan sesuatu yang mentereng gitulah ya gitu. Padahal dulu itu guru itu orang yang dianggap orang yang mempunyai status sosial paling tinggi. Walaupun mereka nggak kaya. Betul. Gitu. Kita rasakan itu dulu. Dan bisa ini kan kalau misalkan ke desa nanya aja nama, Pak Guru. Pasti tahu semua orang situ. Dan guru itu memang kapasitasnya cukup. Pengaruhnya kuat. Betul. Di masyarakat, sagalanya betul. Masyarakat bertumpu pada dia. Ada apa-apa Pak Guru, gitu. Pergeseran yang jadi pertama memang dari sisi integritas gurunya juga mungkin telah terjadi pergeseran di satu sisi secara sosiologis masyarakat juga sudah mempunyai budaya tersendiri gitu ya. Belajar dari pengalaman gitu. Mempelajari bagaimana perilaku guru segala macam. Gitu kan. Terus sekarang kalau ada siswa lebih percaya kepada Google sekarang daripada guru kan. Ya itu tidak bisa kita bantah. Tidak bisa kita tidak bisa kita patahkan. Karena apa? Ya zamannya sudah seperti ini. Nah, itu yang terus oleh saya sampaikan ke guru-guru bahwa kalau pendidikan itu hanya berfungsi untuk memindahkan informasi, hanya berfungsi memindahkan pengetahuan, maka guru itu udah nggak diperlukan. Karena anak-anak sudah cukup belajar dari Google.
sekolah Google. Anak-anak cukup dapat informasi tentang materi, tentang tata surya, tentang apapun, tentang rumus-rumus apapun, tentang pengetahuan apapun, keterampilan apapun dari Google. Cara ngedribbling bola, anak bisa belajar dari Google. Cara mengetahui pengertian tata surya, anak belajar dari Google. Nama-nama planet dari Google, cukup semuanya. Kalau pendidikan hanya sebatas itu, tapi pendidikan tidak cukup hanya itu, karena pendidikan memerlukan human touch, memerlukan sentuhan kemanusiaan. Bagaimana anak-anak harus berkolaborasi, bagaimana anak-anak harus bekerja sama, bagaimana anak-anak punya perasaan memiliki kepedulian sosial, bergotong royong, dan itu nggak akan didapatkan dari Google. Dari mana? Dari tatapan mata. Dari mana? Dari tepukan seorang guru. Dari mana? Dari pergaulan seperti ini, dari makan bersama. Chemistry-nya terbangun seperti dari situ. itu. Sehingga guru ke depan yang dibutuhkan itu di masa depan itu guru yang seperti apa? Guru yang bisa memahami potensi murid, melihat ini muridnya satu-satu, ini 32 ini apa potensinya. Tidak mengeneralisir. Tidak digeneralisir, potensinya apa, dikembangkan, kemudian bisa melihat masalah yang dihadapinya, baik masalah pribadi, masalah keluarga maupun masalah sosial, dibantu menyelesaikannya agar apa? Agar tidak menjadi hambatan potensi dirinya berkembang tadi. Dua itu ke depan itu yang dibutuhkan. Kalau hanya kemampuan transfer informasi udah digantikan sama Google. Betul. Tidak usah harus kehadiran guru. Itu yang harus dipersiapkan oleh seluruh LPTK di Indonesia. Lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan kayak UPI, kayak STKIP harus mempersiapkan guru-guru yang seperti itu. Ya, terus gini Kang. Nah, ini agenda penting nih, agenda penting yang sudah Akang persiapkan terhadap persoalan-persoalan tadi. Seperti apa? Kalau di PGRI kita otomatis lah ya, kita akan melakukan program-program berkenaan dengan bagaimana upaya peningkatan kompetensi itu, kapasitas guru ya. Nah, karena PGRI itu tidak bisa juga lepas. Ya, apalagi saya kapasitas sebagai ketua PGRI sebagai kepala dinas pendidikan memudahkan saya untuk melakukan intervensi, melakukan berbagai macam kebijakan dan kekuasaan, termasuk anggaran. Bagaimana upaya meningkatkan kompetensi guru. Dulu kita di dinas pendidikan nggak pernah ada kebijakan menyekolahkan anak, menyekolahkan guru. Sekarang saya sekolahin, yang belum S1 sekolahin S1. Yang diwajibkan? Belum S2, dibiayain oleh kita. Guru-guru tapi ya, yang udah PNS. Terus yang belum S2, kepala sekolah seleksi sekolahkan. Saya sekarang udah punya program, udah 2 tahun berjalan, mereka harus sekolah S2, mereka harus sekolah S1. Kemudian peningkatan kompetensinya juga saya latihan diklat segala macam. Bahkan secara struktural bidang saya yang namanya pembinaan ketenagaan. Dulu nggak ada bidang pembinaan ketenagaan, tapi karena saya mempunyai fokus terhadap upaya peningkatan kompetensi guru, saya bikin khusus bidang pembinaan ketenagaan guru TU. Karena itu penting, karena semuanya akan berawal dari mindset, berawal dari cara berpikir. Ya, wow, luar biasa kawan kita berbicara. Kalau dengan ahlinya menyenangkan sekali. Setelah ini kita akan fokus ke bidang dinas kependidikan, bidang pendidikannya di Purwakarta, karena beliau juga adalah kepala dinas pendidikan di sini. Jangan lupa subscribe ya. Oke, setelah ini kita akan ada hal-hal yang lebih menarik lagi, terutama untuk pendidikan, agenda pendidikan di Purwakarta. Keluarga, orang tua, ibu dengan anak-anaknya jauh, anak-anaknya seharusnya di rumah tinggal main game, main ke warnet, kemana, orang tuanya kan. Dalam diri setiap anak manusia itu adalah nilai-nilai spiritualitas yang harus dikembangkan terus. Oleh karena itu anak-anak di sekolah-sekolah itu harus dididik jiwa, kepribadian, kesiapan mentalnya, keterampilannya, pengetahuannya.